hormati Ketua Komite dan segenap pengurus Komite SMP Negeri 9 Salatiga. Ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ladirva, tempat di mana cerita biasa bisa berubah menjadi luar biasa menyeramkan. Dan gimana rasa aman itu cuma ilusi. Ngomong-ngomong, kalian dengerinnya lagi di mana nih? Di kamar, di ruang tamu, atau lagi sendirian? Kalau sendirian, cocok sih, soalnya cerita malam ini lebih enak dinikmati tanpa gangguan. Apalagi kalau lampunya lagi redup. Atau dimatiin sekalian nih, biar suasananya dapat. Tapi sebelum mulai, aku mau tanya nih, pernah nggak sih kalian ngerasa ada tempat yang kelihatannya biasa aja, tapi kok auranya beda? Kayak tempat itu cuma cerita, bukan cerita yang pengen diceritain, tetapi cerita yang terpaksa ikut ke siapapun yang datang. Nah, cerita yang bakal kita bahas kali ini katanya sering dianggap cuma mitos, padahal beberapa orang ngalamin langsung. Dan yang bikin merinding, kejadiannya itu selalu mirip, situasinya juga nggak kalah jauh. Jadi, kalau nanti kalian ngerasa suasana di sekitar mulai berubah, tenang aja, fokus sama suara kita. Atau jangan-jangan yang berubah itu bukan suasananya, tetapi kalian yang mulai sadar. Oke, kalau gitu pasang headset kalian, atur nafas. Dan selamat datang di cerita kita kali ini. A few moments later. Jadi ngomong-ngomong soal horor nih kak, kakaknya sendiri pernah nggak ngalamin atau ngelihat atau diceritain sama teman kakaknya atau kakaknya merasa gitu? Jadi dulu aku kelas 8 pernah aku menjadi saksi, teman aku yang melihat. Bisa nggak kak ceritain, kalau boleh ceritainnya yang detail, kalau enggak ya cuma singkat-singkat aja, kalau kakaknya masih ingat sih. Oke, jadi waktu aku duduk di bangku kelas 8, di sekolah kita itu ada ekstra pramuka. Nah, ekstra pramukanya ini diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8. Jadi di situ itu sebelum pramuka dimulai biasanya itu apel dulu. Apel waktu itu aku sama temen aku itu jaga di belakang buat jadi PMR. Berjaga-jaga kan buat ada yang pingsan atau gimana. Lalu singkat cerita itu awal mulanya nggak apa-apa nih. Terus tiba-tiba di tengah apel teman aku tiba-tiba pingsan. Di situ nggak tahu kenapa tiba-tiba pingsan. Terus kita bawalah dia ke UKS. Di UKS dia sempat sadar sebentar, lalu dia pingsan lagi. Bisa pingsan gitu, dia sakit atau dia kenapa gitu, atau ngelihat sosok gitu? Belum tahu pasti apa sebabnya dia pingsan itu. Setelah dia sadar yang kedua, dia itu tiba-tiba kayak dia teriak secara histeris, lalu dia kayak menangis gitu kak. Kira-kira kakaknya dia ceritain nggak apa habis kejadian itu, dia cerita nggak kayak kenapa, melihat apa gitu? Itu aku belum sempat tanya-tanya sih kak, soalnya dia juga baru sadar kan. Nah itu satu persatu siswa-siswi kita itu mengalami hal yang sama. Kayak dia tuh tiba-tiba pingsan, lalu dia kayak teriak-teriak gitu kak. Lalu gitu ya kak? Nah, lalu ekstra pramuka dihentikan, semua siswa dipulangkan ke rumah masing-masing. Dan untuk siswa yang kayak termasuk kerasukan itu disimpan oleh guru-guru, lalu dipulangkan ke rumah masing-masing. Keesokan harinya nih, aku bertanya sama teman aku, kenapa teman aku bisa kayak gitu. Waktu itu temanku itu menjawab, dia waktu jaga di kelas 9G, jadi itu kan kayak kayak kelas, terus tuh samping kirinya lorong. Jadi lorong itu kalau lurus terus itu nanti jadinya ke kamar mandi siswa laki. Kalau nengok ke lorong lalu ke kanan itu tuh kayak tangga, tapi tangganya itu udah ditutup dan nggak dipakai lagi gitu loh. Nah
pada saat itu temen aku tuh lagi lihat di lorong itu. Dia kayak noleh ke lorong itu, di bawah tangga dia tuh kayak melihat sosok perempuan gitu, katanya cantik banget. Kayak temen aku itu tuh nyebutnya Nang Nani Belanda gitu kak, katanya cantik banget. Dia itu sempat juga si ceweknya itu yang noni itu tuh kayak dia tuh melihat ke arah teman aku, lalu dia tuh tiba-tiba menghilang. Terus teman aku langsung nggak sadar tadi lalu pingsan itu kak. Lalu selang beberapa hari di sekolah seperti biasanya di siang hari waktu pembelajaran bahasa Indonesia, temanku itu si A itu tadi tuh tiba-tiba menjerit lagi kayak kejadian waktu itu. Dia kayak tiba-tiba menjerit gitu kak. Terus setelah teman aku menjerit satu kali lagi cukup keras, di kelas-kelas lain pun terdengar siswa-siswa yang menjerit seperti itu. Itu berlangsung cukup lama. Semakin banyak siswa-siswa yang kerasukan, keadaan sekolah itu sudah tidak kondusif lagi. Selang waktu cukup lama, temanku itu pingsan dan dia dibawa ke UKS nih. Terus dia tuh kayak sadar gitu, terus dia kayak pingsan lagi, jadi kayak pingsan terus sadar gitu. Terus kayak itu kan kayak semakin bertambah nih, kayak ingin menghindari aja. Jadi tuh kayak kita dipulangkan sekitaran jam 10 atau jam 11 itu kita dipulangkan sekolah. Di saat itu tuh aku belum pulang karena aku nemenin temanku yang ini kan, yang pingsan itu. Iya, pingsan itu tadi. Terus aku kayak menghubungi orang tuanya buat gini buat jemput dia, biar dia nanti tuh kalau setelah sadar bisa langsung juga pulang biar nggak kena lagi gitu kan. Terus di situ temen aku bisa langsung sadar, langsung bisa dibawa pulang. Bisa sampai rumah nggak sih, ke bawah gitu nggak sih? Oh ya ini, jadi tuh kayak waktu aku mau pulang, aku itu kan mau ambil tas dulu nih di kelas aku ada di lantai 2. Aku tuh mau naik tangga, di tangga itu kayak ada 2 siswa kayak turun, yang satunya itu lemes banget kayak pucet banget, yang satunya itu kayak biasa aja kayak nemenin dia gitu. Di situ kayak tiba-tiba yang si mukanya kayak lemes itu tuh tiba-tiba dia jatuh kan. Dia jatuh, temannya itu sempat megang tangannya tapi kayak masa keberatan gitu. Dia langsung jatuh ke lantai sebenarnya, tapi sempat juga sih aku kayak tolongin kepalanya biar gak bentur gitu kan kak. Terus waktu itu temannya yang satu itu tuh aku suruh buat panggilin guru, buat kayak minggirin aja soalnya itu di bawah tangga. Terus dibawa ke UKS. Situ aku udah pulang nih. Aku pulang sekolah kan, aku niatan mau main ke rumah teman aku nih. Karena pulang awal ya kak. Aku pulang ke rumah teman aku dan semuanya di rumah teman aku kayak kita main biasa gitu kan. Terus di kayak sebelah rumahnya itu juga kan kayak ada siswa yang juga bersekolah di sekolah yang sama. Dia itu juga sempat kena, tapi dia udah dibawa pulang awal tadi. Dia tuh kayak tiba-tiba di rumah juga menjerit gitu kayak di sekolahan gitu, jadi kayak ke bawah sampai rumah gitu kan kak. Apa itu habis itu nggak disembuhin nggak sama orang tuanya? Aku nggak tahu pasti sih, soalnya aku nggak lihat kan, tapi waktu itu tuh aku kaget. Terus kan aku keluar sama teman-teman kayak ada apa gitu kan. Itu tuh kayak orang Indonesia ya. iya sebenarnya aja. Terus tuh kayak situ tuh kayak tangganya itu juga bilang kayak kemarin kayak waktu habis kejadian kesurupan masal itu tuh kayak dia tuh sering banget kayak gitu sampai rumah, jadi kayak teriak-teriak sampai pingsan gitu. Berarti kayak ikut gitu ya? Nyelin banget ya ini kejadiannya itu kayak bisa dibilang sampai sekarang, tapi ya nggak setiap hari gitu, jadi kayak tiba-tiba terjadi gitu aja. Aku waktu itu diceritain temen aku yang masih sekolah di SMP gitu tuh kayak waktu Hari Pahlawan kemarin itu kejadian lagi gitu. Terus kalau sering kayak gitu itu bisa tiba-tiba datang gitu ya? Iya kayak tiba-tiba kayak kejadian itu, terus nanti kayak
Yang pertama itu yang kena pasti satu, terus nanti kayak menyebar gitu Kak. Berarti dari kejadian itu berpengaruh banget nih sampai sekarang ya Kak? Padahal itu sebelum aku sekolah di situ tuh kayak nggak ada gitu. Kok bisa? Itu dari angkatannya kakak atau bukan nih? Tahu, tapi katanya teman aku dulu itu tuh juga pernah terjadi kayak gitu. Tapi kayak selang waktu tuh lama tuh enggak. Terus waktu aku kelas 8 dan temanku, mulai dari awal temanku melihat itu jadi kayak gitu sampai sekarang. Kalau temennya kakak sendiri masih kayak gitu nggak sampai sekarang? Dia udah nggak kayak gitu, untung aja. Takutnya itu apa? Kalau belum bersih gitu kan biasanya bisa kayak masuk lagi, bisa kayak yang lain itu jadi lebih mudah buat masukin dia gitu kan katanya. Untung aja sekarang dia enggak sih. Terus kalau kakak sendiri nih ada nggak? Kalau aku sendiri ya, dari pengalaman pribadi aku itu aku belum pernah melihat, cuma pernah kayak diganggu, tapi cuma kecil-kecil aja kayak suara barang benda dijatuhin gitu. Tapi katanya teman ayah aku nih yang lumayan sensitif, katanya di rumah aku itu ada anak kecil. Terus aku tanya sama ayahku kan, katanya anak kecil itu dulu sering banget mainan sama aku pas masih kecil. Kita kan kalau masih kecil bisa banget atau nggak tahu sih, katanya bisa ngelihat kalau kita masih kecil gitu aja sih. Dan sampai di titik ini cerita kita harus berhenti dulu. Bukan karena ceritanya habis, tapi karena nggak semua hal itu suka diungkapin terlalu lama. Kalau setelah ini kalian ngerasa suasananya jadi agak beda atau tiba-tiba kepikiran ulang sama cerita tadi, Tenang, itu cuma tanda kalau cerita tadi nggak sepenuhnya tinggal di sini. terima kasih nih buat kalian yang dengerin sampai akhir di podcast Ladirva. Saya Laila Dan saya Aura. Sampai ketemu di episode berikutnya di podcast Ladirva, tempat cerita pulang bareng pendengarnya.